Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Mudah-mudahan kita senantiasa datang ke masjid ini, karena masjid ini adalah tempat sujud, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di mana saja, di dalam suatu hadis bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pemuda yang senantiasa memakmurkan masjid. Kapan itu? Itu nanti di mana orang-orang sedang sibuk, orang-orang sedang mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Ya. Di mana orang-orang lagi kepanasan, lagi gerah, tidak ada tempat untuk berlindung, untuk bernaung, untuk berteduh. Ya. Nanti yaitu di padang mahsyar. Tetapi ada golongan pemuda di antaranya. Ada 7 golongan ya semuanya. Tapi di antaranya ada pemuda yang senantiasa memakmurkan masjid. Halo? Kalian adalah pemuda dan pemudi. Itu dikatakan sebagai pemuda. Maka disebutkan sumpah pemuda. Itu sudah termasuk juga pemudi. Makanya Neng, tidak ada sumpah pemuda dan pemudi. Pemuda di sini adalah usia muda. Nah, anak-anak semua, kalian sebagai pemuda harapan bangsa, bukan pemuda harapan pemudi, bukan. Pemuda harapan bangsa. Kenapa disebut di sini? Pemuda yang senantiasa memakmurkan masjid. Bukan orang tua, bukan kakek-kakek,
Bukan orang yang usianya sudah 100 tahun ke atas yang memakmurkan masjid. Karena pemuda itu masih mempunyai jiwa yang kuat, jiwa yang serba ingin tahu. Pemuda itu adalah mempunyai jiwa yang mempunyai misi ke depan untuk membangun dan lain-lain. Sehingga banyak godaan, banyak rintangan untuk pemuda ini. Tetapi pemuda yang menyempatkan diri untuk ke masjid, itu adalah yang dinaungi Allah nanti, di mana tidak ada tempat untuk menaungi. Ya. Yang akan ditolong oleh Allah, di mana tidak ada orang yang bisa menolong. Gitu ya. Jadi kenapa pemuda? Karena pemuda banyak sekali rintangannya. Kalau maaf, kakek-kakek orang yang sudah pensiun mah itu mengeus kuduna. Ya. Tetapi bagi kalian banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali halangan. Betul kan? Betul nggak? Nah. Jadi jarang pemuda itu yang mau ke masjid. Kenapa? Karena banyak rintangan. Ning tos gugah teh langsung jalan-jalan. Ning tos gugah teh kabrigip. Ning tos gugah teh bobo deui, bobo deui kan? Kulantaran naon? Tunuh tiungi gadang. Nah, kamu main game ML, FF, tuh saya ingat karena waktu. Bahkan pas subuh untuk sholat subuh. Nah ini yang untuk kalangan muda. Jadi kenapa pemuda bukan orang tua? Geus puguh orang tua mah. Sep. Geus puguh orang tua mah kudu. Ya. Harus itu orang tua. Lamun teu teh kacida teuing usia geus bautan ya. Artinya menurut usia mah orang tua itu udah dekat liang kubur. Ya. Jadi kieu maut azal itu kapan saja terjadi. Tetapi kalau seandainya udah orang tua udah dekat itu. Usia bertambah itu bukan berarti makin jauh karena maut, justru makin dekat. Ya, misal nih usia seseorang kita sebutkan lah tong jauh-jauh ya, Kang Nurdin ya, ulah bapak. Atau bapak juga maksudnya ya. Bapak Kang Nurdin usianya itu 55 tahun. Bapak usia 55 tahun meninggal dunia. Itu sudah ada catatannya. Ya, di Lauhul Mahfud. Halo? Di mana? Tahu enggak tuh? Di mana? Lauhul Mahfud. Nah, Lauhul Mahfud itu adalah tempat yang terpelihara. Mahfud itu artinya terpelihara, memelihara. Makanya orangnya disebut hafid. Orangnya disebut hafid. Penghafal Quran disebut hafid. Ya, itu istilah untuk pelaksananya. Tapi orangnya lagi disebut mahfud. Mahfud itu adalah orang yang memelihara. Biasa disebut hafid adalah orang yang memelihara Al-Quran, menjaga Al-Quran. Istilah kita orang yang hafal Al-Quran. Sok, kasep, pemi aya ustad, aya kiai atau naon ke Al-Hafid kadituna. Al-Hafid itu dia hafal Quran. Nama itu nama yang diberikan setelahnya dia hafal Quran, bukan sebelum. Kalau sebelum Al-Quran ada
bapak mempunyai obsesi, keinginan anak bapak itu bisa hafal Al-Quran. 3 orang anak bapak pakai hafid di tukang. Anak bapak yang pertama Hasna Nurul Rahmah Al-Mahfuzah pakai hafid. Teteh anu kuliahnya anu jualan hamsternya si bade meser mangga. Nu kadua Aziza Kurota Ayun Al-Mahfuzah. Sekolah di Gontor sekarang. Tahu Gontor? Nah, saya kan ngagolontor. Yang ketiga Muhammad Zaki Fatur Rahman Al-Hafiz. Tahu Zaki? Nah, Zaki. Sekarang lagi sekolah di Cirebon. Ya. Pesantren Al-Hikmah. Kebetulan itu pesantren tahfidz Kang di ditunya. Alhamdulillah katanya sudah 8 juz hafalnya. Itu mah khusus ya di hafidz. Nah, tapi yang ketiga dan keempat tidak pakai hafidz. Yang ketiga adalah Anissa Fauziah Nurul Fazal. Dipanggilnya Mbak. Dan Mustafa Rashid Ridho dipanggilnya Abang. Mas Yapi. Jadi anak bapak yang pertama dipanggilnya Teteh. Yang kedua dipanggilnya Kakak. Yang ketiga dipanggilnya AA. Ajaki. Yang keempat Mbak dan kelima Abang. Teu aya ade jeung Ryan, teu aya. Emas. Can, emas acan bener datanya. Duka dibere deui bener emas. Ya, kita teruskan ya. Jadi bager kasep yang akan dinaungi adalah kalian. Lamun geus parareot, geus bau taneuh, geus batuk oho tilhur ti handap, batuk prot, batuk pret misalkannya, itu mah geus puguh kuduna. Seharusnya eta mah ya. Nah, gitu ya. Nah, gini tentang fikih sekarang. Bapak menyampaikan, ini kalian bisa boleh menanyakan ataupun dasarnya apa. Ini lihat. Ini dasarnya. Ya. Artinya kalian boleh ke Bapak untuk bertanya ataupun Pak bade maca eta tentang ieu. Ini ada 10 juz. Maaf, 10 juz. 10 jilid. Kabeana sagala dikieu. Nah, pengarangnya adalah Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaini. Al-Fiqhu wa Adillatu. Al-Fiqhu fil Islam wa Adillatu. Islami wa fikih Islam wa adillatuhu. Dibahas tentang toharoh, wudu, mandi, tayamum. Bahkan ini tentang yang bab 2 yang jilid 2 ini tentang sholat wajib, sholat sunnah, zikir setelah sholat, kunut dalam sholat, sholat jamaah, sholat jamak, dan sholat qashar. Ini dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Perhatikan. Bahkan ini dengan mazhab, ada 4 mazhab yang menceritakannya. Jadi menurut mazhab Syafi'i gimana? Hambali gimana? Hanafi bagaimana? Dan mazhab Maliki bagaimana? Jadi dari 4 mazhab yang terkenal ini beliau ada di sini ijtihadnya, ya.
Tentang fikih susah. Betul, kalau kita katakan susah itu bisa disebut susah. Tetapi ketika kita dikatakan mudah, ini bisa menjadi mudah. Makanya Kasep, tidak ada kata susah kalau kita mau belajar. Ya, tidak ada kata susah kalau mau belajar. Makanya belajar. Kenapa? Kewajiban umat Islam yang sudah balik mengetahui hukum-hukum. Ya, jadi kewajiban kita sebagai umat Islam, ya, Chef Juli, Mirama belum balik belum ya? Jaha udah? Belum. Jadi masih kena bau cikurnya, bau cikur kan? Kewajiban yang sudah balik mengetahui hukum-hukum fikih. Seharusnya kita tahu ini ketika wudu. Halo? Kita tahu bagaimana wudu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita tahu sholat yang benar, bersuci yang benar, puasa yang benar menurut Al-Quran dan hadis. Artinya sesuai dengan keterangan. Karena ibadah mahdho. Halo? Masih ingat ibadah mahdho? Aca masih ingat, Cak? Hilap deui. Juli masih ingat? Apa, Pak? Ibadah mahdho? Henteu nya, Juli hilap deui. Ibadah mahdho itu, Kang Nurdin masih emut. Kang Nurdin mah nempel gitu. Bapak mah ieu aneh lamun ditaos Kang Nurdin apa wae anu terus dideukeun mah nya, kecuali yang belum ya. Insyaallah ya. Gini, jadi kita harus mempunyai keinginan kuat untuk tahu. Keinginan kuat untuk tahu. Ya. Makanya Bapak akan memberitahu kepada kalian tentang materi ini. Ya. Berita ka ditu teh tungtung nate U atau I? Oh, beritahu ya, akan memberi kepada kalian tentang materi ini ya, biar tahu bukan ya. Ini masih pengantar biar kalian ini semangat ya. Loba godaan Asep. Ya, banyak rintangan untuk tahu itu, untuk tahu pengetahuan, tahu fikih. Fikih itu bukan ilmu yang biasa, tetapi ilmu yang harus kalian pahami, harus kalian tahu, dan harus kalian amalkan. Bagaimana supaya tahu, faham, bisa mengamalkan? Halo? Ada 3. Capir ada cekas biasa nama. Bagaimana agar kita tahu, faham, dan mengamalkan? Bagaimana caranya? Belajar. Sip, bagus. Ya, belajar. Ya, mengingat, menghafal, nanti membaca. Tapi lupa ingat dan tidak melupakan, benernya betulnya janya. Maksudnya meta. Baik. Baik. Ku Bapak ditamahan teh naonnya. Naon deui? Naon deui cing? Membaca, awalnya kita bisa. Awalnya kita mendengar. Saya Fahri mendengar pakai naon? Benar apa? Isi pakai irungnya. Pertama mendengar. Yang kedua membaca.
Yang ketiga apa tadi? Mengingat atau menghafal. Menghafal ya, mengingat. Yang berikutnya apa? Yang terakhir apa tadi kata Bapak? Itu mah pertama. Kedua. Dengarkan nih. Yang pertama mendengar. Mendengarkan kan? Asalnya mendengarkan. Yang kedua apa? Membaca. Yang ketiga adalah mengingat atau menghafalkan. Supaya ingat dan hafal, maka yang keempat adalah mengamalkan. Sebab disebutkan di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihat. Surat Al-Asr. Surat Al-Asri kan ayat pertama. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi bukan hanya iman, bukan hanya yakin dan percaya, tetapi harus mengamalkan. Begitu. Ya. Nah ini ya tentang fikih. Jadi itu sudah merupakan keniscayaan, keharusan untuk tahu dan mengamalkan. Dan sekali lagi Chef Juli, tidak ada kata susah kalau mau. Etalah kunci nama eta. Kenapa? Karena ya walau bagaimanapun harus mengamalkan. Fikih memang sifatnya universal. Artinya menyeluruh dan banyak materinya tentang fikih. Kenapa? Karena untuk kehidupan kita. Begitu. Beda lagi dengan matematika. Kalau matematika khusus hanya hitungan aja kita belajarnya. Ya. Tabaku tambah bagi kurang kali tabakaku mulanya tambah kali kurang bagi kabataku ya ngepek kayak babah taku bapak tuh dan lain sebagainya. Yang pentingnya tambah kurang kali bagi eta we matematika mah ngan opat jadi opat kali bagi tambah kurang eta we geus bisa matematika mah. Begitu ya. Tapi kalau fikih bukan hanya itu. Menyeluruh. Matematika harus bisa. Karena di dalam fikih ada pembagian waris, zakat. Itu pakai matematika. Nah, udah ya nuka pakai matematika. Ruqyah ya. Ruqyat gitu ya. Ruqyat atau ruqyah itu harus dihitung. Ya. Berapa derajat? Ya. Apalagi untuk penentuan arah kiblat itu pakai hitungan. Ya. Pakai hitungan. Coba lihat jam. 51. Jam berapa? Bapak mah tidak menyuruh untuk menjawab, hanya melihat saja. Lihat jam. Lihat perintahnya. Tong dijawab, ya mah tinggal lihat. Sekarang jawab. Jam itu pakai angka enggak? Pakai. Nah, itu yang dimaksud Bapak, perhitungan di situ.
Untuk menentukan waktu sholat itu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa sekarang subuh jam 5 lebih sebenarnya? Jam 4 lebih 17. Oh, jam 4 lebih 17. Sebelumnya jam 4 kurang 1 pernah. Nah, terus sebelumnya juga jam 4.30, 24 dan lain sebagainya. Itu pakai ilmu dihitung. Ya. Nah, itu matematikanya di situ. Sok ilmu apa yang tidak ada di fikih? Semuanya ada. Artinya semuanya kita harus kuasai. Nah, makanya betul memang. Kalau kita tidak pelajari, kita tidak tahu, tidak hafal dan tidak bisa. Artinya kedepannya mungkin kita menyebutkan fikih mas susah. Padahal memang itu sesuatu yang harus kita amalkan. Bagaimana mau mengamalkan kalau tidak tahu? Betul nggak? Betul. Sementara kita harus mengamalkan. Apalagi ketika sudah balik, harus mengamalkan sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Jadi kita dengarkan dulu. Kita belajar saja ya. Kita belajar biar kita tahu, faham dan bisa mengamalkan. Tidak mustahil siapa saja yang melihat dan mengamalkan. Ya. Halo. Kita tidak tahu, ada teman kita di luar, ada orang lain, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa menyiapkan telinga tiap hari Minggu, mendengarkan di rumah, ingin tahu, nggak apa-apa. Ya. Dan kita juga tidak tahu, tidak mustahil di luar, karena ini di YouTube. Ya, dimasukkan ke YouTube sama Kang Nudin. Wah, itu teh pahalanya terus bertambah ya. Orang ada yang selalu menunggu di Cimahi berdakwah ini. Menunggu apa? Menunggu materi ini. Ya. Jadi Senin atau Selasa teh ini udah ada belum? Bahkan kalau mungkin kedepannya bisa dimasukkan ke YouTube live ya. Bisa ke depannya live YouTube ya, bahkan bisa Zoom langsung orang-orang melihat, tapi live YouTube lah itu nantinya. Nah, tidak mustahil ada yang seperti itu yang menunggu, sehingga subscribe-nya Bapak sudah lihat sekitar 2,8 ya, lebih 2.800 ya, itu bukan subscribe dari. Pernah nggak lihat kalian di YouTube-nya? Cimahi berdakwah. Enggak. Bahasa itu Bapak udah ngomong 2 minggu yang lalu. Sering lihat Budi. Nah, biar apa? Di subscribe ya. Di subscribe. Ya, lihat. Ya, siap. Oh, enggak dapat Ini lihat cobaannya Kasep, Neng. Lihat YouTube, buka YouTube-nya. Terus klik Cimahi berdakwah. Itu ada ceramah yang sekarang ini. Jadi biar kalian paham juga, tahu juga. Oh, naon tadi teh hilap deui. Tinggal di YouTube-nya. Berdakwah, bertakwa. Dan jangan lupa subscribe dan loncengnya. Teng 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 teng. Ya, udah ya. Itu. Nah, makanya supaya tidak kemana saja, artinya apa dasarnya Pak Ahmad ngomong itu? Nih dasarnya, kepada siapa saja ya di YouTube. Ini dasarnya fikih Islam muadilatu. Ini ada pendapat 4 mazhab
yaitu Imam Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Jadi kalau yang di rumah ini yang mendengarkan, yang lihat di YouTube, saya bermadhab Hambali, saya bermadhab Maliki dan Syafi'i, ini insya Allah akan disampaikan. Saya bermanfaat. Nah, Saya berpaling. nah untuk itu biar tidak kemana-mana, tadi sebagai prolog untuk mengingatkan kembali. Nah ini ke materinya sekarang ya, walaupun sedikit karena waktu. Ke materi. Dengarkan sekarang ke materi. Di materi tentang rukun sholat. Tentang rukun sholat ini, selain dari mazhab Hanafiyah, kenapa Bapak membahas dengan ini? Karena yang mendengarkan itu 2.800 orang. Yang mendengarkan melihat nanti di YouTube. Itu 2.800 orang. Pinuh ya masjidnya. Mazhab Maliki menyampaikan atau berpendapat sebagaimana diturunkan oleh Khalil, fardu sholat itu berjumlah 14. Kalau kita ngambil kemarin 13 ya. Ada juga yang 17, nanti kita sebutkan siapa itu yang menunjukkan 17. Jadi gini, ulah menunjukkan ada rukun sholat mah 13, saya juga udah belajar, cek guru saya ge. Soalnya lah untuk percaya mawas dicabok. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Ataupun ke masjid ini ya. Dabdi melakukan sholatnya 17. Nah, jadi itu 13 mau ke masjid dabdi mah. Eta mah sesat, salah. Nah, jadi jangan sampai mengucapkan seperti itu. Dasarnya apa? Ya. Nah, ini. Bapak punya dasar yang kuat berdasarkan kitab fikih Islam wa adilatu, memang seperti itu. Para mazhab menyampaikan. Nah, sebagaimana diturunkan oleh Khalil, fardu atau rukun sholat itu berjumlah 14, yaitu coba hitung dengan jari. Niat, takbiratul ihram, posisi berdiri dalam sholat fardu, berapa tuh? Itu ya. Membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan makmum. Posisi berdiri saat membaca surat Al-Fatihah. Ruku, bangkit dari ruku. Sujud, duduk antara dua sujud. Salam dalam posisi duduk. Tumaninah dalam semua ruku. I'tidal setelah ruku dan sujud. Berita 13. Dan berurutan dalam pelaksanaan sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. 14. Menurut siapa? Lain. Aduh. Bapak hanya membacakan saja. Aca. Masih ada yang ingat? Neng? Menurut siapa? Siapa siapa? Kang Udin, menurut labdeh. Mazhab? Ya, salah. Ya, menurut mazhab Maliki. Maliki mah enak kecap. Ya. Ini kayak konek aja sumpah tau. Ini baru tahu anjir berkonek. Nah, gini ya. Jadi ya Bapak menyampaikan ini, kenapa tidak menurut mazhab Syafi'i aja? Bapak sampaikan. Karena yang mendengarkan itu 2.800 lebih. Ya. Jadi harus disampaikan juga ini biar kalian juga tahu ya. Halo?
Halo. Cep Yapi Kasep. Siap? Siap. Kita teruskan. Jangan naon. Dalam hal ini nanti juga akan disampaikan menurut mazhab Syafi'i bagaimana. Dalam hal ini mazhab Maliki membuat batasan-batasan rukun dan dalam sholat. Batasan rukun dalam sholat. Mereka berkata sholat itu terdiri atas ucapan. Dengarkan nih pengertian sholat menurut mazhab Maliki. Sekali lagi pengertian sholat menurut mazhab Maliki, yaitu sholat itu terdiri atas ucapan dan perbuatan. Segala ucapan dalam sholat bukanlah termasuk fardu kecuali 3 hal, yaitu takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, dan salam. Menurut mazhab Maliki. Jadi ucapan atau kita sebutkan doa, bacaan, parukunan dalam sholat fardu bukanlah termasuk rukun sholat kecuali 3 hal, yaitu takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, dan salam. Nah, beda cenah. Ini mazhab Maliki, ya. Jadi hanya 3. Kenapa? Kalau takbiratul ihram itu bukan hanya mengangkat tangan, tapi harus mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ada pertanyaan dari Aca, Pak, bagaimana kalau yang tidak bisa ngomong? Atau bagaimana yang ngomongnya tidak jelas? Tetapi ini yang tidak bisa ngomong, yang ngomongnya tidak jelas, menurut pemahaman dia itu macanya Allahu Akbar. Ya. Jadi yang tidak bisa ngomong di dalam hati ketika ngangkat tangan itu membaca Allahu Akbar, walaupun dalam pikiran ataupun dalam hati, karena keterbatasan. Nah, inilah fikih dalam Islam itu, ya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ada kemudahan di dalam kesulitan. Ada kebolehan bagi yang tidak bisa. Nah, jadi ucapannya Allahu Akbar. Yang kedua apa tadi? Kan 3. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bertegak. Neng jahana ya rada. Jangan. Almira apa ya? Enggak lu. Pris Kak? Lupa lagi. Ini lagi. Beb. Beb. Enggak tahu. Ya. Kang Tunudin mah apa? Dengarkan Kang Nun. Mana apa? Sekiranya jawab. Jadi kieu, ketika kita belajar mencari ilmu dan ketika Jumat ya, dengarkan nih, bagi kalian yang sudah ngaji Jumat nabat tong heureuy dan geus ngaji nya, ulah cicing we di ditu tuh heureuyan alung-alung kopea atau sudah ngaji paningan batur antepkeun batur ya. Baik, karena kalau sudah Jumat mah tidak boleh nyarek ka batur gitu ya. Besok Jumatan Aca enggak mana wae ya, ini tidak tahu pertanyaan jawab enggak wae. Jumatan di mana kada Jumat? Berarti esok dengekeun mata ge. Kecuali tuh
perempuan utara Jumatan. Musafir. Dosa. Tapi mama kamu gimana? Ya ada. Ya maca ulah ya. Ca sok Jumatan tara enggak cenah. Karena kalimat itu sama dengan ini. Maksudnya itu tara heureuy. Dan memang itu lagi membahas masalah heureunya ya enggak. Tetapi pertanyaannya lain. Seperti tadi ditanya, coba lihat jam. Tinggal we hungkul ulah dijawab jam 5. Ulah. Nah, udah, Aca perhatikan. Perhatikan. Bukan hanya untuk Aca, semuanya ya. Nah, jadi yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dalam sholat harus dibacakan. Pak, bagaimana kalau dalam hati? Itu bukan dibacakan berarti kalau dalam hati. Dengan ketika sholat duhur dan asar tidak kedengaran, ya dibacakan itu tidak mesti harus dengan suara keras. Intinya adalah dibacakan, bukan hanya direnungkan atau eling. Ya, sanggeus 2 kali itu si jahat itu. Ya udah ya. Jadi makanya dibacakan cep Bepan ya, dibacakan ketika sholat duhur dan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal kedengaran oleh diri sendiri. Ya. Kedengaran oleh diri sendiri. Udah ya itu Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah Kang Nurin mah udah hafal, tahu jawabannya. Yang ketiga apa? Nah, makanya ini berarti tidak memperhatikan ini. Bagaimana mau tahu ini kalau tidak tahu? Coba diperhatikan atuh ini bagaimana ini? Horas bah. Udah. Yang ketiga apa? Tuh diperhatikan. Bapak tadi sebetulnya ngomongkan tadi, ketika kalian belajar, apa yang saya mau tahu, apa yang saya mau dapat. Ketika Jumatan, ketika khutbah, apa yang harus saya kuasai. Jadi pas Jumatan di rumah kayaknya sudah menyiapkan telinga. Saya harus mengetahui, harus mendapat ilmu, tahu dari Jumatan itu isinya apa. Sebetulnya isinya kalau Jumatan mungkin bisa 1, 2 atau 3. Ya. Dan maksimal sampai 10 lah karena tidak boleh terlalu lama. Itu yang kita harus kuasai. Oh iya nu kahiji intina. Oh iya nu kadua, oh nu katilu. Itu diingat-ingat kembali. Kalau bisa di rumah ditulis itu teh. Naon we. Nah, gitu ya. Jawabannya yang ketiga adalah di Kang Nudin. Naon Kang nu katilu? Bapak tanya lagi ke Bebek. Ke Bebek Bapak nih. 1 apa Beb? 1. Yang lain diam. 1. Ya. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang kedua Al-Fatihah. Nah, yang kedua Al-Fatihah. Berarti yang kedua udah ada ya jawabannya. Semuanya sama ya. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Gipa yang ke 1 apa? Biasanya seperti apa? Niat. Nah, salah kalau niat ya. Oke lah. Nah, semuanya yang ke 1 apa?
Takbiratul ihram. Itu main pinter gini. Bagus. Ya. Bantet. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Si Aca berarti. Jadi Aca mah cicing ge henteu lulumpatan. Oh, udah cicing. Yang ketiga adalah salam. Salam itu harus dibacakan. Makanya ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup. Ini mau disalamin aja. Ya. Nah, jadi harus dibacakan. Jadi bukan gini aja, Neng. Bukan hanya muka dilempar ke kanan dan ke kiri. Oh, lain maksudnya mah eta dileuyekeun gitu nya. Assalamualaikum harus dengan ucapan. Dan salam itu wajib, rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang makmum jangan menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Tetap ucapannya assalamualaikum. Baik sholatnya berjamaah bareng-bareng ataupun sholat sendiri. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat menjawabnya waalaikumsalam. Ketika sholat di sini sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngacir. Kita sholat sorangan, anu ngajawab salam. Ya. Nah, jadi itu 3 ya. Dalam mazhab Maliki. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah dan salam. Segala perbuatan dalam sholat juga bukan termasuk fardu kecuali 3 hal. Ini menurut mazhab Maliki. Segala perbuatan dalam sholat bukan termasuk fardu kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, duduk dalam tahiyat akhir, dan menoleh ke kanan ketika salam. Itu termasuk rukun. Sigananya lamun ditanya deui ya nu tilu. Aya nu apa mah? Cing Fahri sigana memperhatikan sih ya Mas Cing. 1 apa? Salah. Kalau tadi adalah ucapan atau bacaan. Tidak ada silang ulangan. Yang sekarang pertanyaannya adalah gerakan ataupun perbuatan dalam sholat. Hanya 3 hal. Ada yang tahu 1 apa? Sip, hebat berarti dia memperhatikan. Ya. Jadi memperhatikan. Nah, Bapak sekarang gimana sok cicing-cicing atau tapi ketika ditanya apa, makanya tadi pas awal oke sok ngomong gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, halo. Kalian teh harus ada rasa ingin tahu ya. Naon inti yang disampaikan. Bapak ngomong dari jam 5 lebih 15 gitu ya lebihnya. Itu intinya hanya ini yang disampaikan. Ya. Pertama apa tadi? Mengangkat kedua tangan. Kalau bacaannya mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua apa? Astagfirullah. Hah? Yang kedua apa tadi? Gerakan ya. Salah. Kemudian masih emot yang kedua. Buka tilu apa? Buka tilu naon? Menoleh ke kanan. Ya, menoleh kanan. Jadi ketika salam, assalamualaikum. Ini yang rukunnya. Kadang ada pun yang ke kiri bukan rukun. Jadi
Misaya, Neng. Gelis bagus. Berarti kaki. Ketika ada orang yang sholat hanya gini, assalamualaikum, udah sah dia. Berarti Walaupun tidak ada yang ke kiri. Kaki sopan. Ini teh menurut mazhab Maliki. Udah ya? Yang kedua adalah duduk dalam tasahud. Betul kata Gipa. Kenapa ruku tidak termasuk kepada gerakan atau perbuatan? Kita lihat di mazhab Syafi'i. Satu lagi aja ya. Satu lagi ini. Lebarnya ilmunya lebar. Satu, menurut mazhab Syafi'i berkata, rukun sholat itu ada 13. Kalau mazhab Syafi'i itu 13 rukun sholat. Coba hitung. Hitung. 1 niat. 2 takbiratul ihram. 3 berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. 3, hitung. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah bagi setiap orang yang sholat kecuali ada uzur tertentu. Naon uzur tertentu nanti. Kelima, ruku. Keenam, sujud 2 kali. 7, duduk antara 2 sujud. Kedelapan, tasahud akhir. 9, duduk dalam tasahud akhir. Ke-10, membaca sholawat atas Nabi setelah tasahud akhir. 11, mengucapkan salam. Oh tadi ada yang kurang satu. Ya, ke-12 tertib. Yang kurangnya adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Sekali lagi ya. 1, apa? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri dulu bagi yang mampu. Keempat, baca surat Al-Fatihah bagi setiap orang kecuali ada yang uzur. Kelima, ruku. 6, sujud 2 kali. Ke-7, duduk di antara 2 sujud. 8, tasahud akhir. 9, duduk dalam tasahud akhir. 10, membaca sholawat atas Nabi Muhammad dalam tasahud akhir. 11, membaca mengucapkan salam. 12, tertib. Nanu kaya. Kita lihat. Kita ulang. Coba sambil ngitung atuh. Tadi nggak seberapa? Kan menurut Imam Syafi'i rukun sholat itu ada 13. Ingat lagi. Niat, takbiratul ihram, berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ketiga ya. 4, baca surat Al-Fatihah bagi setiap orang. Kelima, ruku. Keenam, 2 kali sujud. Ke-7, duduk di antara 2 sujud. 8, tasahud akhir. Oh itu benar. 9, duduk tasahud akhir. 10, membaca sholawat. 11, mengucapkan salam. 12, tertib. Tetap 12 nya. 13 doa. 13 salam. Salam ke 13. Ada mengucapkan salam kan? Iktidal kan ruku kemudian sujud. Nah mungkin ya, mungkin ini soalnya jadi setelahnya ruku di sini 2 kali sujud. Kayaknya yang ketinggalan ini ya.
Enggak, ini termasuk kepada hitungan hanya satu. Hanya setelahnya ruku di sini tidak ada itidah, tidak disebutkan. Ya, mungkin saja itu, mungkin ya, mungkin saja itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengucapkan 13, tapi di sini yang tertera 12. Ya, nah, hanya yang di sini ada ruku, kia, saya ruku, nges ruku langsung sujud. Nah, berarti itidal. Jadi betul itu Fahri ya. Ya, betul berarti kemungkinan ya. Kemungkinan itidal itu. Apa artinya itidal? Itu mah bacaana. Neng Mira itidal artinya apa? Nggak tahu. Berdiri Saya tak tegak. tahu. Coba dipraktik aja. Itidal artinya apa gitu? Berdiri. Berdiri. Hebat sih mah. Dipraktekin sih ya. Ya. Papi udah ngomong dulu kan Pak ditikung bahaya saya. Saha? Si Juli. Ya benar berarti Juli. Kan can ka jawabnya, can ka tanyanya Juli. Benar berarti sama. Sama kan dengan itu ya? Cing, naon cek ini mah kan berdiri setelah ruku ya. Cek Juli naon? Berdiri tegak setelah ruku. Ya, berdiri tegak setelah ruku. Kita lagi ngomong kaki. Ya. Ada kata lain bangun dari ruku. Ya. Bangun atau berdiri tegap setelah ruku. Itu arti dari itidal. Pemahaman kita baru mungkin ya. Mungkin itu. Sudah penyidikan. Karena ya tidak tahu apakah yang lain. Sebab ini Bapak juga heran udah 3 kali dihitung ngasih 12. Nah, hanya di sini setelah ruku tidak ada tidak di dalam ini. Mungkin ketinggalan, mungkin ya. Ya, karena bisa saja ada yang lain. Tapi kemungkinan besarnya ke situ. Itu. Bapak mau nanya lagi satu lagi. Apa yang dimaksud dengan ruku? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ruku? Ada yang tahu? Saya Juli tadi, Aina Juli payun ditaruh besi apa? Apa ruku itu? Kelapa. Ya. Lagi Pak, ruku apa? Ruku gerakan. Ruku gerakan. Sesudah Ruku gerakan yang Allahu Akbar, langsung ruku. Kan sholatnya. Surat Al-Fatihah. Itu kalau ditanya urutan ya. Urutannya seperti itu. Tapi pengertiannya apa pengertian dari ruku? Menurut Kang Nurdin ruku. Ya. Cing eta Bepan, berdiri weh. Nantung atuh dari turun dari cangkeng. Kok bisa nyari Pak? Ya. Sok, sekarang Ruku. gerakan ruku. Ruku kemana? Asal ruku teh. Saya ditarik kata kok bodoh. Ya, coba ruku ya. Ruku. Ya. Nah, ini adalah posisi ruku. Tapi kepalanya jangan lihat ke depan, lihat ke bawah. Betul tadi Kang. Ruku itu adalah membungkukkan badan. Boleh ditambah gerakan membungkukkan badan. Da cek abdi oge eta patak omongkeun. Jadi bukan hanya di dalam hati, sampaikan. Ruku itu adalah gerakan membungkukkan badan. Tambahannya kata Jindan yang dilakukan setelah membaca surat Al-Fatihah. Karena urutannya 4 surat Al-Fatihah, 5 ruku.
Urutan kelima. Menurut mazhab Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.